Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikrom, NIM E2019-2181. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi yang diberikan oleh Ibu Ni'mah, yaitu tentang konsentrasi pasar, yaitu konsepsi konsentrasi pasar. Libzynski et al. 2005 mengelompokkan konsentrasi menjadi dua, yaitu konsentrasi pasar dan konsentrasi agregat. Konsentrasi industri merefleksikan seberapa penting dalam perusahaan peran sejumlah perusahaan besar, umumnya sekitar 4 hingga 8 perusahaan dalam suatu pasar atau industri. Sementara itu, konsentrasi agregat merefleksikan seberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar, bisa 50, 100, 200 atau 500 perusahaan. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut. Yang pertama, di sini ada kecenderungan positif antara tingkat konsentrasi agregat yang tinggi di suatu wilayah cenderung diikuti dengan konsentrasi industri yang tinggi di wilayah tersebut. Dan nomor dua, di sini terkait konsentrasi agregat menjadi sarana untuk memperoleh informasi terkait pentingnya perusahaan besar dengan tingkat diversifikan tinggi yang kemungkinan tidak terdeteksi melalui indikator konsentrasi. Yang nomor ketiga, di sini konsentrasi agregat mungkin dapat pengaruh terhadap kondisi sistem politik dan pengambilan kebijakan industri di suatu negara internasional. Lebih difokuskan untuk, menurut House dan Ware 2000, Lidzynski et al. 2005, konsentrasi industri mengacu pada jumlah dan distribusi ukuran perusahaan. Dalam hal ini, semakin sedikit jumlah perusahaan yang ada di dalam pasar terkait dengan penyebab konsentrasi perusahaan. Hasibun 1993 mengacu pada Greer 1984 menyatakan bahwa konsentrasi industri dapat dijelaskan melalui 4 faktor. Yang pertama di sini ya, nasib baik atau luck. Hal ini dapat terjadi karena adanya beberapa perusahaan yang pertama kali masuk dan konsisten untuk beroperasi dalam industri dalam waktu yang lama, sehingga mengakibatkan produk sejumlah perusahaan tersebut mengakar dan memperbaiki kelekatan dalam masyarakat, mampu menciptakan brand positioning, brand loyalty. Faktor fix terkait dengan beberapa hal berikut. Yang pertama ini tingkat keluasan pasar produk. Dalam hal ini, semakin luas pasar produk suatu industri, maka tingkat konsentrasi industri cenderung semakin rendah. B, skala ekonomi perusahaan. Semakin tinggi tingkat sulit perusahaan untuk mencapai skala ekonomi, tingkat konsentrasi industri cenderung semakin tinggi. Yang C di sini kelangkaan sumber daya ekonomi atau faktor produksi. Dan yang D semakin kemajuan teknologi. Yang E pertumbuhan pasar produk. 3, kebijakan dan regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat berkorelasi negatif maupun positif dengan konsentrasi industri, tergantung dari jenis kebijaksanaan tersebut. Sebagai contoh, adanya undang-undang industri monopoli yang berjalan efektif, tarif yang rendah dan sistem perjanjian yang sederhana dapat mendorong terwujudnya tingkat konsentrasi yang rendah. Sementara itu, kebijakan pemerintah yang cenderung menghalangi industri baru atau saing. Dan nomor 4 di sini
kebijakan perusahaan. Hal ini terkait dengan kebijakan perusahaan seperti market, strategi, diferensiasi produk, dan praktik bisnis yang sifatnya membatasi perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Kebijaksanaan semacam ini cenderung mendorong peningkatan konsentrasi industri. Kebijakan merger antara perusahaan yang memproduksi produk sejenis maupun merger yang perusahaan dengan produk yang terkait, cenderung memunculkan penguasaan atau dominasi sejumlah kecil perusahaan dalam pasar. Karena perusahaan yang ingin masuk industri harus memiliki keunikan. Meskipun demikian, terdapat jumlah faktor lain yang diantara oleh Lipsky et al. 2005. Yang pertama di sini cakapan untuk terjadinya discretionary pengeluaran sunk costs. Kondisi pasar yang tidak dapat ditentukan secara pasti. Dua jenis industri ditinjau dari jenis karakteristik sunk cost-nya, yaitu yang pertama di sini exogenous sunk cost industry dan endogenous sunk cost industry. Terhadap siklus bisnis industri mengacu pada sejumlah studi Lipsky et al. 2005 menyatakan bahwa terhadap tahapan yang dicapai suatu industri dalam siklus bisnis industri memiliki hubungan koleksi dengan konsentrasi industri. Tahapan siklus industri dapat dibagi menjadi empat, yaitu pengenalan, industri, pertumbuhan, growth, kedewasaan, maturity, dan penurunan deletion. Perusahaan pertama kali berhasil membangun produk dengan menerapkan harga tinggi. Meskipun demikian, nilai penjualan mereka relatif kecil karena pada fase ini konsentrasi tidak begitu terkait. Pada fase pengenalan, konsentrasi industri cenderung rendah. Pada tahapan pertumbuhan, pasar mulai tumbuh. Spesifikasi tinggi tertentu mulai diterapkan sebagai standar di dalam pasar. Harga produk mulai turun sehingga mendorong pertumbuhan permintaan dan keberhasilan produsen. Yang nomor 3 di sini kapabilitas yang khas, discrete capabilities, dan kompetisi inti, core competencies perusahaan. Struktur mengacu pada organisasi internal, relasi dengan pemasok, distributor, dan pengecer, serta pengetahuan spesifik khusus terkait industri. Selanjutnya, inovasi dikombinasikan dengan jaminan baik kekayaan intelektual atau bertransformasi menjadi aset yang dapat mempertahankan kinerja perusahaan. Dominasi perusahaan. Menurut Charles 2003, konsep dominasi dapat diartikan sebagai kondisi di mana suatu perusahaan dalam industri tertentu memiliki bangsa yang dapat dibandingkan perusahaan lain. Mengacu pada Gallagher et al., demikian perusahaan dalam pasar cenderung disebabkan oleh dua faktor, yaitu aktivitas merger dan inovasi. Ukuran konsentrasi perusahaan mengacu pada
Lipsdrain-Straussy et al. 2005, indikator yang umumnya digunakan untuk mengukur konsentrasi pasar antara lain adalah rasio konsentrasi perusahaan dan frame contraction index Havindah Birsheimer. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Mungkin penjelasan saya banyak kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.